Gigitan ular Welling belum ada anti-bisanya di Indonesia. Mayoritas korbannya tewas. Kita akan membahas metode penanganan gigitan ular berbisa tinggi yang sudah teruji di lapangan di kalangan profesional pegiat satwa liar di Indonesia. Tidak hanya Welling, tapi cobra, viper ular tanah, atau yang biasa disebut gibuk dengan venom yang sangat mengerikan pun dapat dinetralisir dengan cara ini. Kita juga akan beri cuplikan video insiden dan penanganan tokoh besar seperti Panji Petualang, Om Heru Gundul, dan kawan-kawan sering pakai metode ini saat terjadi insiden gigitan di alam liar. Saat terjadi gigitan setelah taring menancap dan sudah lepas, langkah pertama adalah tetap tenang dan jaga jarak aman dari ular itu. Lakukan imobilisasi, yaitu jangan menggerakkan bagian tubuh yang terkena gigitan. Ini berfungsi sebagai isolasi racun agar tidak menyebar karena racun masih di sistem limfa, belum langsung masuk ke pembuluh darah. Jika otot bergerak dan limfa mengalir, ini akan mempercepat penyebaran. Darah. Karena bisa ular itu ketika masuk tubuh nggak langsung ngalir ke darah kok, Om. Jadi tersangkut dulu dia ke kelenjar limpatik atau kelenjar getah bening. Jadi ada posisinya di antara di bawah kulit dan di atas daging. Disitulah bisa itu tuh ada. Dia ngumpul di situ dulu. Ngumpul di situ dulu. Setelah kita gerak-gerakin tangan kita, bisa itu akan menyebar baru kemana-mana. Kalau tega nih, saya kasih tips nih. Kalau tega, siram pakai air panas itu tempat yang bekas digigitnya tuh. Misalkan digigit ada 2 kan. Penanganan inti, panaskan area gigitan dengan air panas, siram perlahan dan bertahap, usahakan suhu di atas 60 derajat, lebih panas lebih baik for your information. Lebih dari 85 hingga 90% bisa ular adalah protein. Protein venom ular akan didenaturasi. Dengan suhu tinggi, venom akan menggumpal di suhu panas dan fungsi aslinya akan hilang. Ini juga digunakan untuk menghambat dengan cara merusak jaringan sementara. Lebih baik sakit atau melepuh sedikit daripada nyawa tak tertolong. Cari apa? Itu lagi bersih-bersih di sini langsung dia gigit langsung tak dipegang. Aduh, Pak, so apes banget. Di sini. Salah-salah. Udah gigit jangan gigit lagi. Jadi kalau gigit ular berbisa, Ji, pertama-tama sebenarnya kalau mau ke rumah sakit dan sebagainya bisa incisi. Tapi yang jelas untuk nahan laju bisanya supaya dia nggak nyebar, kalau ada api bisa dibakar, kalau nggak siram air panas. Tahan ya Pak ya. Air mendidih Mas? Iya, air panas. Tanpa sakit dikit. Nah, ini metodenya Om Heru teman-teman. Untuk pertolongan pertama kalau gigit ular itu Ini benar-benar air panas ini. benar-benar air. Jadi fungsi air panas di sini, Ji, itu untuk membunuh jaringan. Dimatiin. Ya, Kalau ditanya gitu ya. ya. Jadi pada saat dia disiram air panas, sebagai jaringan ini kan dia setengah mati. Iya. Akhirnya nggak berfungsi kan. Jadi peredaran darah maupun dia limfatik dia terhenti di situ. Nah, sehingga laju bisanya itu stuck. Akhirnya nggak kemana-mana. Hanya nggak kemana-mana. Dan bisa juga nggak dihantar oleh saraf-saraf kita. Iya. Dan untuk bisa bungaru sendiri itu dia jenis sarafnya dia benar-benar pure neurotoksik dan dia menyerang saraf kesadaran. Kuat sekali ya. Jadi selama 1 kali 24 jam kalau kita bisa tahan dia nggak tidur, itu aman. Jadi Ringkasan ilmiah dari metode ini adalah imobilisasi area gigitan agar racun tidak menyebar dan tetap di situ setelah gigitan. Racun masih di area limfa, belum masuk pembuluh darah. Panaskan area bekas gigitan dengan metode apapun, usahakan suhu di atas 60 derajat. Ini untuk denaturasi protein karena komposisi mayoritas bisa adalah protein. Setelah semua ini, boleh bawa ke medis untuk penguatan tambahan. Dan langkah terakhir, like dan subscribe channel ini. Terima kasih.